Maka acara PPI Scania dengan tema ngopi atau ngobrol bareng bersama PPI akan dimulai. Untuk tema hari ini yang diangkat dari PPI Scania adalah tema kesehatan, yaitu kesehatan adalah kekayaan. Dan ngopi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada teman-teman, khususnya yang sedang studi di Swedia, supaya mereka bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai pentingnya kesehatan. Dan sebelum acara ini dimulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ditya Nugraha, mahasiswa jurusan psikologi tahun pertama di Lund University. Dan saya akan menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Dikarenakan tema hari ini adalah kesehatan, kita juga sudah mengundang dua narasumber spesial yang akan memberikan informasi kepada teman-teman. Pertama, saya ingin memperkenalkan dulu kepada Dr. Ferawati. Beliau adalah dokter dari Trisakti, Universitas Trisakti, dan beliau juga telah mengambil pendidikan magister dan spesialisasinya di bidang gizi kedokteran. Dan saat ini, Dr. Vera juga lagi mengambil program S3 di Universitas Indonesia. Saat ini, Dr. Vera juga praktek di beberapa rumah sakit, yaitu di Siloam Asri Hospital, di Kemang Medical Center, dan juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Trisakti. Dan tentunya pekerjaan beliau adalah sebagai ibu rumah tangga juga. Dan saat ini beliau juga dalam proses membuat buku mengenai gizi dan kehamilan. Benar ya, Dr. Vera? Ya. Dan untuk narasumber kedua, kita sudah hadir Dr. Indra Putrawendi. Dr. Indra merupakan dokter dari Atmajaya. Dan sekarang Dr. Indra juga lagi mengambil jurusan biomedik di Lund University. Bagaimana dokter kabarnya? Ya, baik. Baik ya, Dr. Vera, Dr. Indra, semoga kabarnya pada baik semua. Meskipun sekarang kita lagi ada di masa pandemi yang belum tahu sampai kapan selesainya. Tapi kesehatan itu tetap merupakan hal yang penting. Maka PPI Scania juga mengangkat topik ini. Nah, Dr. Vera dan Dr. Indra, kita tahu bahwa kesehatan itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita masih belum tahu kadang-kadang definisi dari kesehatan itu sendiri itu apa sih, Dok, sebenarnya? Mungkin saya akan mulai dari Dr. Vera dulu. Dokter, dari pandangan dokter, apa itu yang dimaksud dari kesehatan? Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh panitia, kemudian dari komunitas PPI Scania. Saya Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik ya. Sangat senang sekali bisa berbagi sedikit ya apa yang mungkin dibahas. Nanti kita bahas, kita sama-sama diskusi. Memang spesialisasi saya di gizi klinik, tetapi nggak tahu kelebihan, nggak tahu kekurangan, akibatnya saya belajar juga yang lain-lain ya, karena gizi mulai dari kecil sampai tua, mulai dari yang banyak penyakit, ginjal, diabetes, segala macam, sampai yang mau menurunkan berat badan, sampai yang cuma mau supaya sehat aja nih, kayak Ditya tadi pertanyaannya. Oke, apa sih definisi sehat? Definisi sehat itu menurut saya adalah ketika kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari, tanpa terbatas apapun, ya. Karena kesehatan itu sendiri menjadi bermakna ketika kita menjadi tidak mampu. Kalau kayak kita sekarang nih ya, buat kita kesehatan ya something yang biasa aja gitu ya. Tapi once kita pilek pun misalnya, atau kita batuk pun, tadi pagi saya serak ya. Hari ini saya praktek dari pagi sampai jam 8 pagi sampai tadi jam 3 sore. Saya nggak enak banget.
tenggorokannya tuh kayak serak gitu. Terus saya udah takut, aduh gimana ya? Sedangkan kalau dokter gizi modalnya ngomong ya. Nah di situ buat saya nelan aja suatu, aduh gimana ya nggak bisa nelan tuh sakit gitu. Nah di situ aja as simple as that tuh Ditya tuh. Ketika saya tidak merasa bahwa saya nggak bisa perform bagus nih kayaknya karena saya serak doang gitu. Buat saya itu udah gangguan kesehatan sebenarnya. Jadi kesehatan sendiri adalah ketika kita mampu melaksanakan sesuatu dengan baik ya tanpa keterbatasan, itu yang kita sebut sehat. Tentu saja sehat ada jasmani, ada rohani ya nanti kalau kita lihat lebih jauh. Nah, bagaimana kalau misalnya, maaf sebentar agak panjang baik Dokter Indra ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak kalian nih ya, semuanya seems to be okay gitu kan ya, tapi once kita periksa ke lab kok ada bintang-bintangnya misalnya gitu ya, ya itu sebenarnya pun per definisi kita nggak sehat gitu, cuma badan kita masih cope with it gitu loh, masih bisa untuk mengkompromikan, masih bisa menanggulangi sehingga kita belum tambah kesehatan. Tapi sebenarnya pada small cells itu udah terjadi kelainan sebenarnya, tapi nanti makin lama makin besar ya membuat kita menjadi terbatas atau gangguan pada saat kita melakukan aktivitas. Mungkin sesimpel itu sih buat saya, Ditya. Oke, jadi kesimpulan yang saya bisa tangkap adalah bahwa kesehatan itu adalah ketika kita bisa melakukan apapun tanpa ada batasan-batasan ya berarti ya dok? Oke. Pertanyaan yang sama, bagaimana menurut pandangan Dokter Indra? Wah, itu sudah dijawab dengan sangat lengkap oleh Dokter Vera. Curang nih. Ya, tapi kalau ada yang bisa ditambahkan, ya mungkin sehat itu bukan cuma perihal kita mampu dan tidak ada hendaya untuk melakukan aktivitas, tapi juga bahwa kita tidak menimbulkan suatu masalah di lingkup sosial dan orang lain tidak terganggu karena kondisi kita. Terutama kalau kita ngomong kesehatan mental, definisi itu sangat penting. Karena yang dianggap sebagai sehat mental misalnya, itu pertama adalah kita baik untuk diri sendiri, yang kedua kita baik untuk orang lain. Kalau misalnya kedua itu tidak terpenuhi, salah satu dari itu tidak terpenuhi, kita bisa anggap itu sudah tidak sehat. Biasa begitu. Tapi untuk yang lain-lainnya, untuk Dokter Vera itu menjelaskan sudah lengkap sekali. Baik, jadi kalau dari Dokter Indah, kesehatan itu adalah ketika diri kita sendiri itu tidak mengganggu kesehatan orang lain juga ya berarti ya? Iya, tambahannya itu. Tambahannya seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, itu pandangan dari kedua narasumber kita mengenai definisi kesehatan. Jadi kita bisa melakukan sesuatu tanpa ada batasan-batasannya. Dan juga ketika kita sehat itu adalah ketika kita tidak mengganggu kesehatan dari orang lain juga. Seperti itu. Nah, kebetulan sekarang kan kita sudah tahu nih dok definisi dari kesehatan itu sendiri. Tapi kadang-kadang kita belum tahu nih bagaimana sih caranya dok untuk mencapai sebuah kesehatan yang optimal itu seperti apa gitu. Mungkin dari sisi gizi klinik, Dokter Vera bisa memberikan sebuah input. Ya, kalau dari gizi tentu saja tadi ya, kalau kita mau sehat, salah satu apa ya istilahnya modal kita untuk sehat adalah makanan. Ya, makanan yang bikin kita sakit, bahkan makanan pun yang bikin kita sehat. Ya, salah satunya seperti itu. Dengan makanan kita punya energi untuk melakukan aktivitas, ya. Tapi dengan makanan pun kita menjadi terbatas, bisa, ya. Nah, kalau dari saya sendiri dari segi makanan, tentu saja kita selalu udah banyak denger nih, ini udah S2, S3, saya juga agak takut nih ngomongnya nih. Tentu saja adalah yang seimbang. Yang seimbang itu apa? Per teori udah tahu lah ya. Zaman dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Tapi kalau 4 sehat 5 sempurna cukup sampai di situ tanpa ada yang baru, maka yang ada makan nasi Padang adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya kan? Ada nasinya, ada ayamnya, ada singkongnya, kemudian ada pisang pasti di tukang nasi Padang, dan kalau mau sempurna pakai susu. Ya, nah oleh karena itu adalah salah satu tonggak yang penting banget karena zaman dulu kita tuh nggak kepikiran tuh kayak gitu, terus udah mulai perbaikan, akhirnya sekarang dilengkapi pakai tumpeng gizi, jadi nggak sekedar tipenya tapi banyaknya kita perhatikan. Itu dari segi makanan, kita base dari situ aja deh pokoknya. Dari situ nanti ada teori diet keto, diet Atkins, diet apa segala macam ya. Kemudian di samping itu tentu aja ada physical activity ya. Nggak cuma dua, jadi nggak cuma satu tapi dua, dari makanan sama physical activity. Tentu saja
Nanti dokter Indra akan menambahkan lagi. Jadi itu yang 2 tuh sebenarnya mau sehat mau sakit 2 itu harus ada. Dari kecil sampai besar itu ada. Anak kecil, baby pun sebenarnya exercise ya. Ketika dia bulak tengkurap, ketika dia mulai merambat itu sebenarnya exercise-nya mereka gitu. Dan mereka nggak pakai disuruh udah nggak tengkurap ya, nggak pakai disuruh udah merambat. Nah kita aja yang kebanyakan duduk sebenarnya. Jadi sebenarnya dari kecil sampai tua pun sebenarnya ada. Bahkan orang terbaring di rumah sakit pun dengan kondisi koma, gimana caranya mereka exercise? Disitulah hadir yang namanya fisioterapi. Jadi secara pasif tapi digerakkan. Ya, jadi sebenarnya 2 hal. Kalau menurut saya mungkin 2. Mungkin dokter Indra mungkin dilengkapi ya. Silakan dok. Ya, jadi kalau kita bicara soal menjaga kesehatan atau kesehatan fisik, itu sebetulnya kalau mau pertama kita mau ngomongin dulu mungkin dari sisi public health. Jadi kalau dari sisi public health, kita ngomong untuk dari sisi kesehatan ada 2 hal yang bikin penting. Kenapa kita perlu yang namanya kesehatan fisik? Karena ada 2 dari target-target SDG itu terkait itu. Pertama ada SDG yang terkait dengan healthcare, dengan kesehatan itu sendiri. Yang kedua ada SDG tentang sustainability. Ketika kita menciptakan suatu pola aktivitas, sebetulnya di situ kita bukan cuma menciptakan kesehatan, tapi kita menciptakan suatu perilaku yang sustainable untuk dipraktekkan nantinya. Dan ini sangat penting karena kalau kita ngomongin di tingkat dunia, kurang lebih untuk standar WHO 26% dari orang dewasa itu kurang aktivitas fisik sesuai dengan anjuran WHO. Dan untuk adolescent itu berarti kan usia anak-anak sampai 17 tahun itu bahkan sampai 80% kurang aktivitas fisik. Dan fungsi dari aktivitas fisik ini sebetulnya apa? Sebenarnya sih balik lagi. Kalau ini sebenarnya apa pingpongan antara yang Dokter Vera sama saya. Kalau Dokter Vera kan ngomongin gizi. Gizi itu berarti kan sesuatu yang masuk. Itu energi input. Energi input dipakainya dari apa? Outputnya kan berarti kan ya pertama pasti tubuh kita ada melakukan metabolisme. Di situ ada yang mendasar. Tapi di atas dari itu kan ada aktivitas fisik juga, di mana kita butuh energi itu untuk digunakan jadi sesuatu. Dan di satu titik ada beberapa jenis aktivitas fisik yang juga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan kita, terutama aktivitas fisik yang sifatnya aerobik. Atau yang sifatnya aerobik itu sudah terbukti itu baik pertama untuk menjaga kesehatan jasmani kita, bahkan sampai kalau kita ada stres, kita ada depresi segala macam, itu bisa berkurang. Dan juga sistem imun kita bisa meningkat, karena ketika kita aerobik, itu kan sirkulasi darah meningkat tuh. Sirkulasi darah meningkat, otomatis sel-sel imun kita yang di tubuh kita itu sirkulasinya juga makin kencang. Artinya kalau ada apa-apa di tubuh kita, makin gampang sel imun itu mengenali entah ada suatu apapun yang terjadi di tubuh kita untuk kemudian ditanggulangi oleh sel-sel imun itu. Begitu. Oke, jadi kalau saya tangkap dari Dokter Vera dan Dokter Indah, kalau dari sisi gizi itu adalah yang terutama itu adalah makanan ya dok berarti ya. Dan makanan itu sekarang dulu mungkin teorinya masih 4 sehat 5 sempurna ya. Dan sekarang sudah berubah menjadi gizi keseimbangan. Ya. Tapi kalau dari Dokter Indah, physical activity atau aktivitas fisik itu merupakan juga komponen yang penting untuk bisa mencapai sebuah kesehatan yang optimal ya dok berarti ya. Nah, dan dari sisi physical activity juga biasanya olahraga seperti aerobik yang bisa dilakukan supaya bisa mencapai kesehatan yang optimal. Nah, tetapi untuk Dokter Indah, kita kan tahu bahwa banyak sekali tipe kesehatan yang kita bisa lakukan. Contohnya bisa berenang, bisa nge-gym di manapun. Nah, tapi kan sebagai mahasiswa nih, kalau yang lagi studi di luar terutama, kira-kira bagaimana sih kita bisa membuat sebuah rencana untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas fisik yang pas gitu, yang tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kekurangan terutama. Oke. Untuk itu pertama kita harus ngerti dulu targetnya apa dan targetnya kita mau settingnya gimana gitu kan. Gimana supaya nggak berlebihan, supaya nggak kekurangan. Pertama kita balik lagi ke guideline. Jadi kalau kita balik ke WHO, syarat yang dikasih itu adalah untuk orang dewasa, kan mahasiswa berarti orang dewasa ya. Untuk adult, minimal
150 sampai 300 menit per minggu. Aktivitas fisik yang sifatnya moderat. Atau 75 sampai 150 menit aktivitas fisik yang sifatnya high intensity. Jadi pilihannya antara dua itu. Kemudian aktivitas fisiknya itu dibagi satu minggu kurang lebih 1 minggu itu 3 kali, 3 sampai 4 kali. Dan kalaupun mau dibikin kayak agak tiap hari gitu, antara aktivitas fisik itu harus dibagi jadi 24 jam. Pokoknya jadi antar aktivitas fisik pertama dan kedua itu harus 24 jam, jangan kurang dari itu. Jadi biarin tubuh itu ada waktu untuk rest. Lalu kan kemudian pertanyaan berikutnya mungkin yang dimaksud aktivitas fisik yang sedang dan aktivitas fisik tinggi itu seperti apa gitu kan? Kalau jadi untuk kita mengatakan aktivitas fisik itu sedang atau tinggi, ini sesuatu yang sangat subjektif sebenarnya. Contoh, mungkin ada orang-orang yang ketika lari 10 menit udah ngos-ngosan. Tapi ada orang yang larinya itu udah sampai setengah jam, tapi kayaknya napasnya masih bagus-bagus aja. Nah, rule of thumb-nya itu adalah aktivitas moderat adalah ketika teman-teman ketika sedang berolahraga, teman-teman itu masih bisa berbicara dengan orang lain, tapi nggak bisa nyanyi. Itu. Kalau aktivitas fisiknya udah tinggi, itu biasanya untuk teman-teman mau bicara sama orang lain itu juga udah susah. Jadi patokan paling gampangnya itu, patokan kedua adalah ukur heart rate teman-teman. Jadi denyut jantungnya berapa lama nih per menit. Kalau aturan kasarnya itu, jadi kita ada yang namanya denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal itu 220 dikurangi umur. Misalnya saya 27 tahun. Berarti denyut jantung maksimal saya itu 193. Kalau untuk dihitung moderat, kurang lebih adalah 60% dari itu. Jadi kalau misalnya ketika saya aktivitas, denyut jantung saya itu mencapai kurang lebih mungkin 110 udah cukup. Itu hitungannya udah moderat. Kalau udah di atas 70%-an, itu hitungannya udah high intensity. Kalau 50% ke bawah, itu hitungannya bisa dihitung ringan. Gitu. Oke, jadi kalau saya bisa tangkap, sebenarnya kita perlu menentukan dulu ya dok, berarti jenis atau aktivitas fisik apa sih yang kita mau lakukan gitu ya. Karena kan kalau biasanya kita tahu itu setiap hari kalau bisa 30 menit ya, kalau tidak salah itu untuk melakukan sebuah kegiatan aktivitas fisik. Tapi di sini dari Dokter Indah ternyata aktivitas fisik itu bisa dibagi untuk berbagai tipe, bisa yang dari sedang ataupun jadi moderat ya dok. Iya. Nah di situ teman-teman juga bisa mulai merencanakan nih kalau misalnya kalian mau untuk bagaimana sih kalian kalau untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Oke. Nah, saya mau pindah ke Dokter Vera. Dokter Vera, kita tahu bahwa gizi seimbang itu merupakan hal yang penting supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan kita ya. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang kita ini masih belum ketahui proporsinya tuh butuh berapa sih untuk mencapai gizi seimbang itu. Karena kan kadang-kadang kita suka melihat orang nasinya lebih banyak dibandingkan lauk pauknya gitu misalnya, atau kurang bahkan. Nah itu kira-kira rencana seperti apa yang bisa kita buat gitu dok, supaya kita bisa tetap mendapatkan gizi keseimbangan. Baik, terima kasih. Jadi gini, kalau gampangnya nih ya, kalau misalnya kita lihat memang ada yang namanya tumpeng gizi. Kalau di Amerika My Pyramid namanya, kalau di Cina Pagoda, di Jepang hampir sama lah. Basically sih paling dasar adalah karbohidrat. Jadi tapi karbohidrat itu kan sebenarnya ada dua, simple sama kompleks, ya kan? Kita tahu semuanya pasti simple itu apa, kompleks itu apa. Gampangnya gini, saya selalu bilang bahwa kalau yang sifatnya kompleks itu kita bayangkan seperti tambang yang belibet. Ya. Jadi ketika si belibet tadi kita mau urain butuh waktu lama, ya kan? Nah, demikian juga kalau kita makan karbo kompleks, kalau kita makan yang kompleks tadi, maka di dalam tubuh si belibet tadi tuh butuh waktu lama untuk dia terurai menjadi glukosa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya apa? Jadi dia akan melepaskan glukosa sedikit demi sedikit. Jadi biasanya ketika kita makan itu karena glukosa kita rendah. Lemes, ngantuk, loyo, itu karena glukosa kita rendah.
Kemudian kita makan, ya kita makan menjadi kenyang, glukosa darah meningkat. Kalau yang kita makan simple karbo, maka dia akan cepat drop karena cepat masuk ke dalam pembuluh darah kita merasa satisfied, kita merasa kenyang. Kemudian kalau si yang tadi, kompleks tadi, karena dia terbukanya satu-satu, maka si glukosa darah yang meningkat tadi menuju ke titik nol akan butuh waktu lama. Makanya kita disarankan untuk makan yang sifatnya karbo kompleks. Itu yang untuk karbohidrat. Kemudian untuk protein sendiri seperti apa? Di atasnya karbo itu adalah sayur dan buah. Rekomendasi tidak 50-50. Tadi pagi saya dapat pasien tidak suka makan buah, sukanya makan sayur. Salah nggak? Atau ada kebalikannya, dok saya makan buah aja tapi saya nggak doyan makan sayur. Sebenarnya rekomendasi dari WHO itu 3:2. Jadi 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Itu idealnya. Tapi kalau ada orang 50-50 dok, 2,5 sayur, 2,5 buah, oke lah. Atau kebalikannya ada 2 sayur, 3 buah, tergantung. Kalau tidak ada masalah diabetes, tidak ada masalah yang menurunkan berat badan, saya masih oke. Tapi kalau kita memang punya target tertentu, misalnya untuk menurunkan berat badan, makanya akan saya balik, dibanyakan di sayurnya. Di atasnya sayur ada lagi protein. Ya, baik itu nabati sama hewani. By the way, kalau di sana ada tempe tahu nggak ya? Ada dok, tahu masih ada, tapi tempe mungkin juga ada sepertinya. Tapi mahal kali ya, nggak kayak di sini ya? Ya, kalau harga jangan ditanya dok. Baik, nah mahal banget betul. Jadi ya di atasnya itu ada daging, ada protein hewani maksud saya sama protein nabati, dan paling atas baru yang sifatnya gula, garam dan lain sebagainya. Itu tumpeng. Tapi kalau kita membentukkan dalam bentuk piring sehat nih ya, dengan orang status gizinya normal atau pengen menurunkan berat badan. Saya tidak bicara dengan orang yang kurus nih. Normal atau ingin menurunkan berat badan, maka saya minta kalian bayangkan piring. Setengah piringnya itu kita isi dengan sayur. Seperempatnya dengan nasi, atau tadi yang kalau kompleks beras merah, shiratake rice, apa segala macam, ya. Seperempatnya lagi baru kita isi dengan protein. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau dibandingkan, ini sih dokter nggak salah ya, kalau my plate kayaknya 3/4 deh, sepertiganya nasi, itu segala macam ya, 2/3-nya nasi. Memang tadi saya bilang, memang agak berbeda ya, mereka pakai buah pakai ini, tapi kalau saya biasanya si buahnya saya singkirkan menjadi snack, tapi makan siangnya saya fokuskan ke sayur, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau untuk tadi saya bilang untuk proporsi orang yang status gizinya normal pengen menurunkan berat badan, maka paling gampang 1 piring, setengah piringnya sayur, seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya adalah protein. Gampangnya gitu sih Ditya. Nanti tinggal pengolahannya. Tentu saja kalau menurunkan berat badan ya jangan banyak pakai santan, jangan banyak digoreng gitu ya. Tapi kalau orangnya status gizinya oke misalnya gitu, ya udah boleh sekali-sekali digoreng, sekali-sekali disantan boleh. Kalau kebalikannya, kalau misalnya dia pengen menaikkan berat badan, boleh dong dok digoreng sama santan. Enggak, tapi kita proteinnya yang kita naikkan. Tapi paling gampangnya 1 piring tuh setengahnya sayur. Dengan cara itu cara pertama. Cara kedua adalah kalau misalnya mau menurunkan berat badan, kita kurangin aja seperempatnya dari porsi yang biasa kita makan. Sebenarnya seperti itu. Dengan tadi tetap yang saya bilang 1 piring itu setengahnya sayur, seperempatnya itu seperempatnya itu. Mungkin gitu Ditya gampangnya. Oke, jadi kalau saya tangkap ada 2 cara ya dok sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mencapai gizi seimbang. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, jadi tadi sudah diberitahukan sama Dokter Vera bahwa pikirkan saja sebagai sebuah piring dan setengahnya itu fokusnya kepada sayuran, dan untuk seperempat utama adalah karbohidrat dan seperempat yang keduanya adalah protein. Benar ya dok? Berarti ya. Betul. Dan kalau mau menambahkan berat badan ya tinggal, atau menurunkan berat badan mungkin tinggal di proporsional aja pengolahannya. Betul. Oke. Nah, Dokter Vera, kan sebentar lagi kita akan memasuki namanya bulan puasa. Tentu kalau di Swedia itu jam waktu buka puasanya itu berbeda dengan Indonesia. Kalau tidak salah di Swedia itu kurang lebih 19 jam. Dan itu ya mungkin untuk teman-teman yang ada di utara lagi itu akan lebih lama lagi dok. Biasanya bisa sampai 22 jam bahkan mereka harus menunggu. Nah, saya juga tidak tahu apakah ini sehat atau tidak untuk menunggu tubuh kita untuk mendapatkan asupan makanan. Menurut Dokter Vera, apakah ketika kita menunggu buka puasa selama kurang lebih 19 jam, itu sehat untuk tubuh kita? Baik, terima kasih. Ya,
Kalau masalah sehat, sebenarnya ini sudah banyak penelitiannya, ya. Tapi memang penelitiannya kalau kita kan mengacunya di Indonesia ya, tentu saja ya. Kalau di Indonesia itu asal bukanya nggak heboh meriah, ya, itu sebenarnya sehat banget. Justru kayaknya terus terang ya, buat saya yang seorang dokter gizi klinik, ketika saya ketemu pasien yang diabetes, obesitas, kemudian penyakit ginjal, penyakit apa, saya sangat senang ketemu bulan puasa. Karena begitu habis puasa nih, bagus nih, asal jangan habis lebaran aja. Habis lebaran kacau semuanya. Tapi pas bulan puasa tuh, aduh, ini ya Bu, gini-gini. Terus mereka kontrol pas lagi minggu ketiga, minggu kedua puasa tuh bagus semuanya gitu kan ya. Tapi begitu pulang kampung, lebaran, wah kacau lagi. Nah, kalau ditanya berapa banyak, sebenarnya pernah dengar intermittent fasting ya? Pernah. Bahkan kalau intermittent fasting itu sendiri, itu sampai jendela makan cuma 4 jam. Mostly 4 jam, jarang yang 2 jam sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi Ditya ngomong, ada dok yang sampai 20 jam gitu, sebenarnya sama aja kita intermittent fasting sih sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya masih oke. Dan berapa lama? Sebenarnya sama seperti diet keto, diet intermittent fasting, sebenarnya kita masih sarankan itu sampai 2-3 bulan sebenarnya. Tapi tidak the whole year memang. Ya, karena memang ketika kita bicara the whole year itu nggak terlalu bagus efeknya. Tapi kalau dari penelitian sampai 2-3 bulan itu sebenarnya masih oke. Tapi tidak disarankan untuk jangka panjang. Keto juga kecuali pada indikasi tertentu, itu disarankan biasanya 1-2 bulan, setelah itu di biasa maintenance kemudian dilanjutkan. Jadi kalau kita bicara tentang metabolisme tubuh kita, 4 jam itu masih oke. Saya untuk 2 jam terus terang Ditya masih belum mendapat yang pasti nih, karena saya masih dapat yang 4 jam itu masih quite oke. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir kalau masih 4 jam window-nya. Tapi memang menjadi challenge adalah pemilihan makanan tentu saja. Karena di situ dalam jangka waktu 4 jam itu kita harus memanage. Karena kalau misalnya orang intermittent fasting biasa kan mereka ya nggak kuat ya buka aja gitu kan istilahnya kan gitu ya. Kalau ini kan beda. Jadi kita masih harus mengatur makanan seperti apa yang kita makan supaya itu bisa mempertahankan kesehatan kita dan masih bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian menjalankan puasa juga tentu saja dengan full dan baik gitu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau buka puasa di waktu Swedia pun juga itu masih sebenarnya sehat-sehat saja dok ya. Asal jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu lama dan tentu kalau bisa memilih makanannya itu yang tidak heboh ya mungkin ya. Jadi mungkin kalau dari Dokter Vera bisa bilang bahwa sebenarnya untuk proporsi makanan untuk nanti buka puasa itu kalau bisa jangan terlalu heboh untuk kita. Betul. Tapi juga tetap menentukan kayak porsi-porsi mana saja atau makanan apa saja yang kita masih bisa konsumsi supaya tubuh kita masih tetap tercukupi gizinya ya dok berarti. Ya. Nah untuk Dokter Indra kan kita tahu bahwa sebenarnya bulan puasa itu bukan sebuah alasan untuk tidak melakukan kegiatan aktivitas fisik ya dok. Nah dikarenakan tubuh kita juga tidak mendapatkan makanan nih, karena pasti sahurnya itu kalau nggak salah kurang lebih jam 2 pagi mungkin, itu sahurnya dan subuhnya kurang, kalau tidak salah itu jam 4 atau jam 5 pagi, dan itu kita harus menunggu sampai jam 8 malam mungkin, atau jam setengah 8 malam. Nah, kira-kira dok, aktivitas kesehatan fisik apa sih yang masih direkomendasikan atau disarankan supaya tubuh kita itu masih bisa gerak gitu. Oke. Kalau untuk aktivitas fisik yang disarankan, nah kadang ini juga ada orang yang mungkin takut karena lagi bulan puasa, kalau kebanyakan aktivitas nih kecapean terus pingsan atau apa gitu kan. Itu pasti orang-orang pada ketakutan utamanya itu. Tapi kalau kita ngikutin dari ini, dari paper-paper sama guideline-guideline, intinya adalah berolahragalah dengan intensitas yang sama seperti teman-teman sebelumnya, sebelum bulan puasa ini olahraganya gimana gitu. Intinya adalah jangan selama bulan puasa jangan dinaikkan tapi jangan diturunkan, harus di-keep. Karena kalau teman-teman diturunin sampai nggak ada, jadi penelitian bilang kalau misalnya kan puasa 1 bulan nih, teman-teman tuh biasanya udah olahraga segala macam gitu, biasanya fit banget, bulan puasa berhenti semuanya. 1 bulan kemudian, apapun perkembangan fisik yang teman-teman punya itu, dalam 1 bulan tuh teman-teman setback bisa sampai 6 bulanan. Jadi upaya 6 bulan teman-teman sebelumnya itu hancur karena 1 bulan nggak olahraga. Itu bisa. Nah, tapi kan pertanyaan berikutnya, kalau itu kapan nih
waktu untuk olahraganya. Yang baik itu disarankan adalah olahraganya itu 90 menit sebelum buka puasa. Jadi 90 menit sebelum buka puasa, dan ini juga untuk aturan dasarnya olahraganya itu, kalau untuk teman-teman yang ini ya, yang nggak ada kebutuhan khusus atlet atau apa ya, jadi yang orang biasa aja, itu low intensity exercise aja, 30 menit. 30 menit, 3 sampai 4 kali dalam satu minggu, 90 menit sebelum buka puasa. Low intensity exercise itu bisa juga paling dalam bentuk jalan cepat keliling komplek itu bisa. Misalnya kayak gitu. Ya, tapi tetap intinya olahraga tetap harus jalan. Oke, jadi tidak ada alasan ya tidak melakukan olahraga ya dok berarti ya. Jadi untuk olahraga aktivitas fisik di bulan puasa itu kalau bisa 90 menit sebelum buka puasa atau 30 menit dengan intensitas yang rendah ya dok untuk olahraganya berarti ya. Seperti jalan cepat dan segala macam. Oke. Nah, untuk Dokter Vera, kadang-kadang kita nih ada masalah dengan mindset nih dok. Contohnya ketika kita mau membeli sebuah snack, kadang-kadang kita suka memilih snack yang tidak terlalu sehat. Contohnya seperti Pringles atau mungkin Cheetos yang seperti itu makanannya. Nah, bagaimana sih sebenarnya dok untuk merubah mindset kita supaya kita itu masih bisa tetap memilih snack-snack yang bernutrisi gitu. Contohnya seperti buah-buahan. Oke. Ya, salah satu cara saya untuk diet ya, kemudian supaya orangnya juga nggak masuk rumah sakit gara-gara gastritis atau bahkan kena tipes katanya segala macam ya, saya memberikan small frequent feeding, artinya 3 kali makan besar tentu saja dengan porsi yang terjaga dan 2-3 kali snack. Sebenarnya seperti itu. 3 snack itu apa yang dianjurkan? Biasanya saya minta 1 kalinya itu buah, pasti wajib. Yang 1 kali adalah golongan protein, biasanya saya mintanya golongan kacang, ya. Kemudian saya nggak tahu nih kalau di Swedia apa tuh kacang yang banyak. Kita mah banyak banget ya kalau di Indonesia ya kacang-kacang ya. Nah kemudian yang ketiga saya minta biasanya kalau banyak sih 1, 2, 3 saya minta biasanya yogurt. Saya minta biasanya agar tapi bikin sendiri kalau bisa jangan yang udah jadi. Atau saya minta biasanya golongan susu. Nah, kalau orangnya pengen diet, biasanya dari 3 porsi snack itu saya minta kalau misalnya udah diet nih dok, aku bosan nih mau Pringles dok sekali-sekali, kata si Dida gitu misalnya. Maka saya bilang, oke Ditya, kamu jatah snack 3 kali, yang 2 kalinya sehat, yang 1 kalinya jelek. Oke, jadi most-nya bagus. Oh bener nih, boleh pakai Pringles? Boleh, ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya adalah Ditya lihat dari nutritional fact-nya. Ditya lihat 1 bungkus itu untuk berapa kali makan. Misalnya 1 bungkus untuk 6 porsi, 6 kali makan. Berarti Ditya cuma boleh makan 1 porsi. Terus lihat lagi, 1 porsi itu berapa kalori. Target saya kalorinya adalah 100-150. Jadi kalau Pringles ternyata untuk 6 kali makan, sekali makannya itu 200 kalori, berarti Ditya makan 2/3-nya aja. Ya, sudah harus bersyukur karena saya kasih Pringles toh. Ya, boleh Pringles tapi syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa karena kadang-kadang juga ada istilah ya, kita makan untuk hidup ya, tapi kita bukan hidup untuk makan. Jadi tetap kita butuh makan, kita mau makan ini boleh, mau makan itu boleh, tapi mungkin considerate aja gitu, consideration-nya harus jalan gitu. Jadi karena nggak mungkin kalau saya minta sama Ditya sama sekali seumur hidup Ditya nggak boleh makan Pringles. Yang ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa tahan. Ngelihat si Diva makan Pringles, pengen. Begitu ketemu Pringles sekali, lupa deh. Tetap akhirnya mau. Jadi itu ya, kadang-kadang kita mesti pelan-pelan pisahnya gitu ya. Nanti ketemu biar nggak terlalu kangen gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu tarik ulur. Jadi saya sih minta seperti itu biasanya. Boleh cheating day, boleh cheating day. Syaratnya apa? Pertama, seminggu 1 kali mah oke lah ya makan opor ayam, misalnya kayak gitu. Tapi sayurnya harus yang banyak. Tapi makannya dimakan siang, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya membantu kita supaya kita malam tidak terlalu berat pencernaannya. Gitu, Dit. Jadi boleh kok dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke, jadi small frequent snacking ya tadi ya dok, istilahnya itu. Dan ya, itu 1-3 kali itu kita boleh snacking.
tentu yang direkomendasikan itu adalah ya contohnya buah-buahan, kacang-kacang, dan juga susu. Tapi sebenarnya enggak juga loh. Enggak juga. Saya kalau praktek ya, saya kasih pasien saya snacknya, saya kasih daftar snack apa yang saya izinkan kepada ketik. Jadi saya kasih mereka daftar, bahkan biskuit pun ada, mie instan pun ada, kemudian apalagi itu, crackers pun ada, jadi ada. Jadi mereka saya bilang coba ya kalau bisa mau snacknya ambil dari sini. Karena snack yang saya kasih itu range-nya rata-rata kalorinya 100. Gitu. Jadi sebenarnya semua boleh. Saya nggak tahu kalau di kita kan banyak jajanan pasar ya. Kalau di Swedia mah nggak ada jajanan pasar kali ya. Nah di situ kan biasanya kan lebih banyak yang ada nutritional fact-nya ya. Itu aja sih sebenarnya syaratnya. Kamu boleh makan, coba kamu lihat. Katanya dokternya 150 nih kalori nih untuk satu kali snack. Ya udah, batasin itu aja. Gitu. Oke, Gampang jadi kan ya? semuanya itu kuncinya di nutritional fact ya berarti ya dok? Betul, dan juga betul. melihat dari sisi kalorinya yang ditentukan itu 150 ya untuk sekali snack ya berarti ya dok? Betul, Oke. betul. Nah itu teman-teman, kalau misalnya kalian yang masih suka snacking dan segala macam, kalau bisa tetap dicek dulu nutritional fact-nya dan setiap makan snack kalori yang diambil itu ada berapa? Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Oh ya, untuk teman-teman yang baru datang, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti supaya bisa dijawab langsung oleh para narasumber kita. Dan pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya nih dok, bagaimana sih dok caranya diet yang efektif untuk waktu buka puasa di Swedia? Nah, sepertinya diet ini juga makin populer, karena bulan puasa ini kan kadang-kadang juga bisa membuat kita supaya lebih sehat lagi gitu dok. Oh, ya baik. Aduh sorry ya, di rumah saya ada dangdutan nih. Rumah saya di selatan, banyak banget kafe, jadi kalau sore udah mulai rame. Baik, jadi gini, basically intinya adalah saya sempat diskusi sama teman-teman juga dokter gizi ya, yang kebetulan juga banyak yang gimana nih kita biar satu visi dan misi ya dokter gizi ya, jangan satu ngomong apa gitu. Jadi basically memang kita sarankan yang terbaik itu sebenarnya ketika buka puasa itu adalah buah sebenarnya ya. Kenapa buah? Karena buah itu basically cuma mengandung air dan juga karbohidrat simple. Ya. Jadi itu paling bagus sekali untuk membuka. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini sorry. Ini kok ganggu banget bunyinya. Background sound-nya. Sangat viral sekali. Baik. Oke. Kemudian kalau buah itu memang disarankan. Jadi satu pesan saya gini, ketika kalian puasa itu kan banyak sekali sebenarnya teman-teman sekalian yang mengharapkan untuk turun berat badan. Ya, dikatakan pada minggu pertama itu berat badan bisa turun 1,5 kilogram di minggu pertama. Di minggu kedua itu biasanya turun 1 kilogram. Di minggu ketiga itu turun biasanya 0,5 kilogram. Sedangkan di minggu keempat biasanya berat badan udah mulai stagnan di situ ya. Jadi kita turun tuh biasanya 2 kiloan kalau mau bagus tuh lebaran. Nah, kenapa kok makin lama makin turun? Karena ketika kita berpuasa, metabolisme kita akan turun. Gitu loh. Nah, ketika metabolisme kita turun, artinya yang kita makan, yang dibakar menjadi energi, menjadi lebih berkurang. Gitu. Karena kan pasti ada cost energi untuk kita membakar si makanan yang kita makan tadi. Jadi ketika pertama metabolismenya turun, metabolisme masih bagus nih, begitu dia kena makanan sedikit dia langsung ngebakar, turunnya drop, makin lama makin kita membiasakan diri. Itulah sebabnya kalau orang yang berat badannya besar ketika awal-awal dia turunnya drastis, kemudian setelah itu turunnya kok agak pelan-pelan gitu. Kalau saya selalu bilang selama dia masih turun 2 kg per bulan itu masih jalan. Tapi ketika dia sebulan coba turun 1 kiloan, bahkan turun dari 2 kilo, itu berarti udah mulai stagnan. Harus diubah dietnya, harus diubah sama dokter Indra, olahraganya harus diganti. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ketika kita berpuasa? Pertama, kita sarankan makannya buah dulu supaya lebih gampang dicerna, airnya juga dapat. Bahkan ada juga yang menyarankan untuk makan kurma ya, baik itu kurmanya yang sifatnya segar, yang rutop ataupun yang sifatnya yang diawetkan. Berapa banyak kurmanya? Biasanya 2 atau 3 butir kita sarankan. Setelah itu kita makan dalam waktu 5, karena kalian ini sangat banget
singkat banget nih waktu berbukanya ini untuk puasa selanjutnya, maka dalam waktu 15 menit diharapkan sudah makan utama untuk mereplace. Jadi jangan after makan itu, jangan kelamaan makan manisnya gitu maksud saya. Kadang-kadang sibuk sama cendol, sibuk sama kolak gitu kan, lama 1 jam gitu kan, baru makan berikutnya itu nggak disarankan. Jadi 15 menit itu untuk buka, 10 menit untuk makan yang buka, 15 menit kasih jarak kosong, kemudian kita makan besar. Setelah itu, that's it, selesai ya. Istirahat sambil kita nunggu untuk sahur berikutnya. Ya, jadi sangat singkat sekali. Nah, yang menjadi challenge adalah bagaimana kita menyediakan kalori untuk puasa, kita bagi menjadi 2 jam. 2 kali makan maksud saya, dengan jarak yang singkat ini. Jadi biasanya saran saya sih paling kita akan mengarahkan sekitar 1.000 kalori per hari. Kalau dengan puasa yang 22 jam seperti di Swedia, harusnya sih penurunan berat badan akan lebih bagus lagi dengan syarat kita makan dengan karbonya nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau karbonya terlalu banyak, biasanya belum optimal dimaksimalkan oksigenasi glukosanya, kemudian tadi metabolisme turun, maka itu tidak baik. Makanya kita sarankan adalah proteinnya yang harus kita naikkan supaya yang memaintain dari si metabolisme adalah protein. Ototnya tetap terjaga, pembakaran tetap bagus, maka proteinnya yang harus kita tingkatkan. Itu sih, kebutuhan air tentu saja biasanya kita minum sarankan 2 liter per hari, tapi 2 liter ini kita harus ambil dalam waktu 4 jam. Jadi harusnya kalau 4 jam ini kita harus target 2 liter, berarti setiap jam harus setengah liter ya targetnya ya. Nah ya itu. Tapi kan tadi Ditya ngomong ada tidur juga kan ya sebenarnya ya. Nah itu ada tidur. Jadi challenge-nya adalah mungkin sekitar saya ketemu pasien ada gagal ginjal 1 ya. Jadi kita targetnya 1.000 sampai 1.500 itu, maka saya akan sarankan pada waktu dia sahur itu begitu bangun minum air 250, kemudian dia makan, after makan dia harus minum 500 ml. Sama yang terjadi demikian ketika berbuka, dia makan tadi buah, minum air 250, kemudian sampai dia tidur dia harus menghabiskan yang 500 ml tadi. Gitu. Jadi dengan cara tersebut kita bagi menjadi 2, si 1,5 liter tadi. Gitu. Efeknya apa? Efeknya biasanya ya nanti akan pipis-pipis deh, tapi nggak masalah. Ya, kalau tadi saya ingat saya bilang dari intermittent fasting ada kok boleh kok 4 jam gitu ya, tapi 4 jam itu kan masih pakai minum ya mereka ya kalau intermittent fasting ya. Nah kalau kita kan puasa nggak pakai minum, jadi memang udah benar banget sih kalau saya bilang 4 jam pun kalau kita pakai minum sebulan lah paling kita bisa kerjakan seperti itu. Oh, oke. Baik, Dok. Jadi kalau saya tangkap, sebenarnya diet di bulan puasa itu masih bisa ya? Dan nanti itu biasanya kalau yang baik itu totalnya dalam sebulan itu turunnya 2 kilo ya tadi ya? Dan minimal. Kalau di sana mungkin bisa lebih, karena puasanya lebih lama intermittennya. Betul. Dan lebih baik ketika mau membuka itu diawali oleh buah-buahan dan tidak terlalu banyak yang manis ya, Dok, berarti ya? Betul, dan betul. Kalau bisa usahakan lebih banyak konsumsi protein, benar ya Dok? Dan Betul. juga untuk konsumsi airnya itu bisa dibagi 2, jadi setengah liter gitu ya Dok? Ya. Dan itu 250 ml. 250 liter di awal, kemudian 500-nya ya sebelum ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Dok dari audiens kita, dari Nei MN. Selamat datang Nei. Makanan apa yang terlalu heboh itu? Contohnya seperti apa, Dok? Saya sendiri yang ngomong heboh tadi ya. Baik, yang disebut dengan heboh adalah tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalnya kamu 4 jam, kamu punya jendela makan lah istilahnya, kalau kita pinjam istilahnya Deddy Corbusier, 4 jam ini berarti kita harus semaksimal mungkin. Jadi jangan ngoyo 1 jam dihabiskan di tadi. Ntar cendol, ntar biji salak, ntar segala macam gitu ya. Kamu cuma punya waktu kurang lebih 15 menit untuk berbuka dengan yang sistemnya manis-manis tadi. 15 menit dikasih waktu, kemudian kamu makan besar. Jangan yang makan manisnya terlalu tinggi ya. Kemudian makan manis terlalu tinggi juga itu tadi tidak baik untuk insulin kita. Ya, karena istilahnya kamu berpuasa sepanjang malam, kemudian kamu kasih manis yang langsung tinggi, insulinnya masih belum aktif. Karena ketika glukosanya belum
glukosa dalam tubuh kita turun, kan insulin ikut juga kan, menurun juga sebenarnya. Nanti begitu ada glukosa baru dia akan masuk. Nah ini ketika kamu awal sudah dihajar pakai gula tinggi, si insulinnya baru mulai panas, jadi nggak matching nih antara si insulinnya dengan glukosa darah yang berada dalam tubuh kita. Jadi itu yang nggak bagus. Jadi kalau kita makan buah tadi apa segala macam, kalau manisnya nggak terlalu tinggi, jadi si insulin yang mulai naik ini pas match dengan yang masuk dengan yang si insulinnya. Seperti itu. Atau yang kedua, makannya tadi terlalu banyak karena saya puasa, saya langsung hajar berapa ribu kalori misalnya gitu ya, 1.500 misalnya gitu. Tadi saya bilang ya, kalau tadi dari segi manis, kedua dari segi kalori. Tadi saya bilang bahwa ketika kita berpuasa itu sebenarnya metabolisme badan kita turun. Ya, jadi kalau metabolisme turun tetapi kita langsung banyakin makan, artinya akan ada balance lebih, balance positif. Nah, balance positif tadi yang menyebabkan harusnya kan apa yang masuk dengan apa yang keluar. Tadi kalau Dokter Indra ngomong ya, jadi dia matching, akibatnya akan terjadi ya berat badannya nggak turun gitu, istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya metabolismenya turun karena malas olahraga apa segala macam gitu ya, berkurang olahraga, makannya tiba-tiba banyak, maka balance makan intake-nya akan meningkat. Jadi yang kita harapkan at the end of puasa ini bukannya turun malah naik gitu. Karena tadi ditambah juga kan tadi kan kita makan cuma sebentar terus kita tidur, kita bangun lagi. Nah, ketika kita tidur itu sebenarnya makanan yang tinggi lemak tuh nggak bisa dicerna dengan baik. Itu yang menyebabkan kalau kita makan malam terlalu malam dengan banyak lemak, besok paginya perut kita ngerasa nggak enak. Ya kan? Nah, itu karena lemak itu paling lama dicerna sebenarnya. Paling lama stay di dalam pencernaan kita. Jadi ketika malam itu pasti kita tidur, otomatis persarafan kita yang otomatis yang mengatur di pencernaan kan menurun fungsinya. Dia akan lebih lambat bergerak, si lemak itu akan stay lebih lama dalam pencernaan, kita merasa begah. Akibatnya merasa ini. Nah, kalau udah begah begitu, besoknya kita mau sahur, gimana sih mau sahur tapi perut masih begah-begah gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin definisi agak panjang ya, definisi terlalu hebohnya tuh mungkin kayak begitu. Nih, ya. Oke, semoga jawabannya sudah memuaskan. Nih, ada pertanyaan lagi dari Dian. Dok, sekarang lagi rame-rame puasa untuk detox, yang sahur dan berbuka hanya dengan sedikit sayur atau buah saja, atau kadang hanya kurma saja. Menurut dokter bagaimana? Ya, saya memang menyarankan untuk detox pada kasus tertentu. Jadi ketika mereka, tapi saya tidak pernah menyarankan untuk detox di awal diet untuk menurunkan berat badan. Kenapa? Karena tadi saya bilang ya, awalnya kita perbaikin dulu jangan sampai metabolismenya salah-salah. Kalau Dian mau detox, boleh saja. Tapi sepertinya mungkin kita selang-seling, Dian. Jadi jangan sepanjang puasa 1 bulan tuh detox terus gitu. Enggak, nanti yang ada Dian itu ototnya menjadi berkurang massa ototnya. Nah, massa otot yang berkurang salah satu penanda juga menurunnya metabolisme. Jadi kalau Dian mau sambil puasa sambil detox boleh, tapi mungkin dari 7 hari berpuasa, 2 harinya yang detox misalnya, yang lainnya yang makan biasa aja gitu. Toh kalau misalnya, jadi kamu mempertahankan massa otot, kamu mempertahankan massa metabolisme, tapi kamu tetap bonus detox tadi gitu. Kalau saya tidak terlalu menyarankan untuk detox full 1 bulan, mungkin begitu. Ya, untuk masa otot ya, Dokter Indra mungkin ya. Ya, mungkin bagaimana Dokter Indra? Apakah mau menambahkan sesuatu? Bisa? Secara spesifik sih nggak ada yang gimana sih. Karena kalau untuk dari segi kesehatan, untuk aktivitas fisik, selama bulan puasa itu bisa disarankan memang jangan ditingkatkan, jangan diturunkan. Jadi stay at what you're comfortable with. Tapi nanti kalau udah kelar bulan puasa, baru naikin atau turunin gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke, terima kasih Dokter Indah. Semoga jawabannya juga memuaskan untuk Dian. Ada pertanyaan lagi dari Hamzah, Dokter. Kalau untuk makanan, biasanya kita kan memasak waktu mepet buka puasa. Mungkin kalau di Swedia sekitar pukul 7 atau 8. Lalu untuk sahur biasanya kita makan leftover dari buka puasa. Apakah itu baik untuk dikonsumsi karena perlu dihangatkan lagi, terutama makanan yang berupa sayuran atau berkuah, atau akan lebih baik jika memasak makanan baru lagi? Khawatirnya kalau makanan tersebut nilai gizinya bisa berkurang atau something. Bagaimana Dokter Vera? Ya.
kalau dengar tadi kan kayaknya antara berbuka sama sahur nggak terlalu jauh ya jaraknya ya. Jadi sebenarnya masih oke. Bahkan di sini pun, to be honest ya, kayak tadi pagi saya ketemu pasien remaja umur 14 tahun, beratnya 100 kilogram. Ketika saya tanya, ternyata ibunya masak untuk siang aja, masak cuma 1 kali, jadi anaknya masak buat siang, malamnya anaknya pesan Gojek. Kalian tahu Gojek nggak sih? Tahu ya? Oke. Jadi kalau malam anaknya pesan Gojek. Nah, terus akhirnya saya bilang sama ibunya, Ibu, kenapa cuma 1 kali? Ya dok, karena nggak sempat masak. Udah deh, kalau ibu masak 1 kali, masak 1 kali boleh. Better agak banyakan, sampai buat sore. Kenapa? Karena memang pasti Hamzah dari segi nutrisi, terutama sayur itu ketika dia ketemu suhu tinggi, sayur itu kan sebenarnya isinya mineral, vitamin mineral, ya kan? Nah, vitamin dan mineral itu sangat sensitif dengan pemanasan. Bahkan as simple as vitamin C pada buah ketika dia di blender itu sebenarnya udah rusak. Makanya sekarang timbul yang namanya cold press juice yang mahal itu, ya. Itu untuk mempertahankan supaya vitamin C-nya nggak rusak sebenarnya, apalagi kalau kita masak. Tentu saja. Tetapi kalaupun kita tidak bisa, jadi yang rusak itu vitamin dan mineral, tapi seratnya nggak rusak, Hamzah. Gitu. Jadi kalau misalnya vitamin dan mineralnya rusak, ya berarti ketika kamu sahur atau kamu buka, kamu makan vitamin mineral misalnya dalam bentuk buah segar gitu kan. Atau tadi kan kamu bilang kalau saya masak 1 kali pas mau buka, itu kan masih seger tuh. Yang pagi berarti kita tinggal dapat seratnya aja. Atau kalau Hamzah masih merasa kurang, mungkin bisa kita tambahkan vitamin mineral yang kayaknya rusak dari proses leftover tadi. Tapi it's way better dibanding kalau misalnya Hamzah hari ini masak kornet, besok makan ikan asin misalnya, besok makan sarden, besok makan apalagi tuh. Ya kayak gitu yang diawetkan. Buat saya better kamu makan yang dihangatkan gitu loh. Karena kalau kamu makan terlalu banyak yang tadi yang sifatnya protein hewani yang diawetkan, itu justru penyebab kanker nomor 1 gitu. Tapi kalau serat vitaminnya rusak, tadi saya bilang kamu tinggal tambah aja multivitamin, misalnya kayak gitu. It's way healthier dibanding kalau kita tadi makan yang sifatnya yang diawet-awetkan tadi. Nggak apa-apa kok Hamzah. Jadi kalau misalnya Hamzah memang cuma 1 kali masak, ya cuma kalau mau bagus nih, saran saya mungkin dibagi 2 dulu. Jadi jangan dibagi 2, yang 1 setengah matang, yang 1 udah matang. Gitu. Nah, yang setengah matang dimatanginnya besok pagi, gitu ya. Yang setengahnya siap masak. Mungkin seperti itu ya. Gitu. Bagaimana Hamzah? Semoga jawabannya memuaskan. Oke. Ada pertanyaan untuk Dr. Indra. Dr. Indra, sekarang tren olahraga di rumah seperti yoga. Apabila dibandingkan dengan olahraga kardiovaskular lain seperti treadmill, lari, atau gym, lebih baik mana ya dok? Apa yoga saja cukup memenuhi kebutuhan olahraga pada umumnya? Silakan Dr. Indra. Nah, kalau ini sebetulnya susah gampang ya, karena kalau kita ngomong yoga, yoga itu kan sebetulnya, tapi kembali lagi sih saya sendiri sebetulnya juga kurang paham dengan gerakan-gerakan yoga dan sebagainya. Tapi kan mungkin tuh bawaannya lebih ke mempertahankan posisi dan sebagainya kan. Sebetulnya sih balik lagi, bagaimana kita menentukan itu aerobik atau tidak, itu adalah dari seberapa itu memacu heart rate kita. Dari seberapa itu memacu heart rate kita. Kalau misalnya heart rate kita bisa terpacu sampai pada level yang moderat ataupun yang intens, yaitu ya sekitar beda umur, beda target, tapi sekitar 100 sampai 110 itu mungkin bisa aja. Tapi kalau saran saya sih idealnya tetap aerobik, tetap ada aerobiknya. Dan aerobik itu nggak harus lari, nggak harus jalan cepat, nggak harus apa. Kalau zaman sekarang kan udah, apalagi zaman pandemi gini kan udah ada kan kayak video-video YouTube yang kita bisa olahraga sendiri di rumah segala macam. Nah itu pakai itu juga bisa untuk aerobik. Dan untuk target itu bisa dikatakan aerobik intensitas ringan sedang atau berat, itu balik lagi ke seberapa itu memacu heart rate kita gitu. Oke, terima kasih Dr. Indra. Semoga jawabannya memuaskan, Mahesa. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok, dari Taufan. Dok, saya laki-laki umur 26 dengan tinggi 180 cm, berat sekarang 108
cutting sudah kepotong sekitar 11 kg gara-gara berangkat ke Swedia dengan cara hitung TDEE. Nah, tapi pemikiran saya itu cuma kalori saja, tapi nggak perhatiin jam makan. Apa jam makan juga ada efeknya kah? Soalnya saya sekarang stuck di 106. Olahraga yang kepikiran baru naik turun tangga karena saya ada cedera basket. Bagaimana Dr. Vera? Oke, saya ya, baik. Ya, jadi gini, tentu saja ada ya, jam makan itu berpengaruh. Semakin kita mau cepat kurus, tentu saja kan teorinya harus semakin jauh dengan jam makan. Sebenarnya gini, kita kalau mau coba nih ya, teman-teman semua di sini, ketika kalian mau tidur, kalian timbang berat badannya berapa, kemudian ketika bangun besok pagi, timbang lagi, pasti akan turun. Biasanya range-nya setengah kiloan sampai 0,8. 1 kilo tergantung metabolisme orang, tapi akan turun. Itu menandakan bahwa sebenarnya dalam tubuh kita itu terjadi pembakaran ketika lagi tidur. Ya, tetapi pembakarannya tentu saja tidak seperti kalau tadi Dokter Indra nyuruh olahraga segala macam kita bandingin. Bayangin aja kita tidur itu kan 6 jam minimal, turunnya cuma setengah kilo. Ya kan? Tapi kalau kita olahraga itu kan sebelum, ada kan yang suka sebelum sama sudah olahraga ditimbang gitu kan ya misalnya ya. Nah itu biasanya turun tuh setengah kilo biasanya. Setengah kilo dalam waktu berapa lama? Biasanya 1 jam. Nah itu selain sweat juga keluar keringat, tapi memang juga ada yang terbakar. Tentu saja kalau tercapai, tadi Dokter Indah sudah jelaskan kalau tercapai targetnya ya Dokter Indah ya, tercapai si heart rate yang targetnya kita. Itu yang pertama, jadi memang berefek. Kalau kebalikannya mau menaikkan berat badan, saya akan selalu bilang, terutama pada anak kecil, kalau mau menaikkan berat badan anak kecil, kasih makan sebelum tadi, ya, sebelum dia tidur. Oh, saya tadi lupa. Jadi kalau misalnya kalian terlalu dekat dengan jam buka dengan jam sahur, mungkin salah satu pertimbangannya bisa dengan susu yang high kalori ya, yang lengkap maksud saya. Ya, karena itu juga mudah untuk mereplace juga ya, untuk menambahkan. Nah, untuk Taufan sendiri, saya bahkan kalau mau olahraga, saya suka sarankan jangan makan berat sesudah makan atau sebelum makan. Contohnya gimana? Contohnya kan kalau di Jakarta ada Car Free Day ya, Car Free Day bareng teman-teman jalan, lari, naik sepeda gitu kan. After Car Free Day nangkring di tukang bubur, ya. Akibatnya apa? Dia jalan, naik sepeda 30 menit, itu keluar kalori cuma 120. Tukang bubur 300 kalori. Untung, berarti bukannya kurus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat, ketika kita sebelum olahraga, terlalu banyak makan, itu membuat per teori, secara fisiologis, itu 50-60% peredaran darah itu fokusnya adalah di pencernaan. Itulah yang menyebabkan ke otak agak berkurang, peredaran darahnya kita ngantuk, nguap mulu gitu. Karena kita berusaha untuk mengambil oksigen terus kita ngantuk biasanya gitu. Semakin kita makan banyak, semakin kita cepat ngantuk. Nah, kebalikannya ketika kita exercise, after exercise tubuh kita tuh dalam kondisi hunger cell. Apalagi kalau tadi Dokter Indra bilang sudah terjadi pembongkaran, cadangan lemak segala macam. Jadi ini tubuh lagi hunger cell, kamu kasih makan, kasih makannya cair lagi yang gampang dicerna, yang gampang diserap. Ya udah sama si tubuhnya akan diserap dengan demikian rupa. Ya, jadi itu salah satu penyebab masalahnya kenapa dia tidak akan turun. Lain sebabnya kalau kita kok ada orang yang fitness dia minum susu tinggi kalori misalnya kayak gitu. Kita lihat perbandingannya. Kalau tukang bubur dia karbonya yang tinggi, tapi kalau dia fitness dia proteinnya yang tinggi ya Dokter Indra ya. Jadi si protein itu mereplace dari protein yang terbongkar tadi. Karena orang ini dia pengen membentuk otot, jadi dia mereplace ototnya dengan si protein BCAA tadi. Tapi bukan dengan bubur ayam. Jadi beda, ya itu harus diperhatikan. Jadi bahkan ketika kita makan pun after exercise, kita harus pikirkan apa. Jadi saya biasanya tidak sarankan untuk makan after atau dekat dengan jam makan atau dekat setelah olahraga. Mungkin seperti itu. Yang keberapa, bukan kedua lagi. Yang berikutnya adalah untuk naik turun tangga. Taufan, kalau saya pribadi nih, tapi Taufan kan punya pertimbangan sendiri. Saya biasanya untuk orang yang di atas 100 kilo, saya tidak menyarankan untuk loncat, saya tidak menyarankan untuk naik turun tangga. Ya, Dokter Indra tuh udah ngangguk-ngangguk tuh ya. Nanti Dokter Indra habis ini. Ya, jadi tidak boleh karena ketika kamu loncat, ketika kamu naik turun tangga itu beban terberat ada di lutut. Nanti takutnya Taufan umur 35 lagi cakep-cakepnya kena OA, nggak lucu juga ya. Jadi mungkin diturunkan dulu kardio segala macam baru untuk naik turun tangga. Yang kepikirannya silakan Dokter Indra, saya lempar. Silakan Dokter Indra.
Sebelum, tapi ini mau nanya dulu, ini kan katanya ada cederanya itu di mana nih? Halo, tes tes. Ya. Eh, pernah operasi di lutut, jadi ACL. ACL-nya robek. Oh gitu. Iya, kalau mau olahraga sebetulnya iya. Apalagi kan itu ada riwayat ada ACL di lutut juga. Sebetulnya sih kalau naik turun tangga itu ini apa namanya? Ketika naik turun tangga itu kan apa namanya lutut kita kerja banget karena weight bearingnya itu ada di situ. Apalagi sebetulnya yang lebih problem itu kadang bukan naik ya turunnya. Karena waktu turun itu kita lebih jebret apa namanya gravitasi bekerja, ya udah lutut kita tuh makin 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 kena juga di situ. Sebetulnya sih kalau namanya olahraga ini kan berarti tujuannya buat aerobiknya kan. Buat aerobik itu sebetulnya untuk penggantinya ya kalau apa namanya kalau untuk jalan cepat gitu masih bisa boleh. Lalu atau sepedaan. Kan di LUN ini kan apa namanya? Di LUN kan budayanya sepedaan juga. Sepedaan tuh juga bisa kalau untuk mau olahraga tapi yang nggak mau terlalu berat di legs. Sama ya opsi lainnya adalah berenang. Tapi di LUN kayaknya susah deh. Tapi ya kurang lebih ya itu opsi-opsi yang bisa dilakukan. Tapi kalau ya naik turun tangga ini kalau bisa ya ini dihindari. Maksudnya jangan jadikan ini sebagai olahraga gitu. Saya mau tambahkan satu nih, ini juga menurut saya lumayan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kan kayaknya kita banyak duduk ya sekarang ya, main di depan komputer semua gitu ya. Tadi buat pertanyaan tadi, biasanya untuk pasien-pasien saya yang banyak kerjaannya duduk, saya suka minta beli sepeda-sepedaan yang taruh di bawah meja. Itu juga bisa. Dan kalau di Indonesia, saya nggak tahu kalau di harga sana. Kalau di Indonesia harganya start dari 175 yang paling sederhana, ya, yang nggak ada apa-apanya, yang cuma modal per doang sama itu, sampai yang paling mahal itu sekitar 750.000. Itu bisa diatur bebannya segala macam tuh. Jadi ketika dia main laptop duduk, dia bisa sambil exercise gitu, sambil kakinya sambil gerak gitu, dan itu lumayan tuh sebenarnya, mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman di sana. Gitu ya mungkin. Ya. Bagaimana Tovan? Semoga jawabannya memuaskan. Siap, Dikarenakan waktunya sudah lewat, maka sepertinya caranya harus ditutup. Tetapi sebelum ditutup, kita akan ada photo session. Jadi untuk teman-teman, mohon aktifkan kamera-kamera kalian supaya bisa didokumentasikan. Oke, dikarenakan topik kita ini adalah kesehatan, maka nanti teman-teman semua pada bilang sehat ya, ketika saya udah bilang 3. Oke, semuanya sudah siap? Di mana wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya? Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Sehat! Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara ini, terutama juga untuk kepada 2 narasumber spesial kita, Dr. Vera dan juga Dr. Indra. Mohon maaf kalau waktunya kurang, karena memang dibatasi segini. Dan untuk kepada teman-teman, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama acara ini. Dan semoga juga informasi yang teman-teman dapatkan dari kedua narasumber ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, karena ingat bahwa sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan puasa. Jadi mohon jaga kesehatan kalian semua. Baiklah, terima kasih teman-teman dan juga Dr. Vera, Dr. Indra atas waktunya. Terima kasih, sehat semua ya. Baik dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih sama-sama. Saya izin live ya. Bye. Ya, silakan dok. Terima kasih. Terima kasih.